Udara sore itu terasa ganjil, seolah langit menahan napasnya. 8 orang relawan duduk melingkar di dalam sebuah minibus tua yang perlahan melintasi jalan panjang di tengah hamparan perkebunan tebu. Mereka baru saja menerima surat permintaan bantuan dari sebuah panti asuhan yang katanya hampir rubuh. Tempat yang bahkan tak satu pun dari mereka pernah dengar sebelumnya. Yang mengkoordinir perjalanan itu adalah seorang pria paruh baya bernama Rahmat. Sosok tenang yang selalu berbicara seolah setiap katanya sudah dipikirkan berkali-kali. Di sampingnya duduk Adit, pemuda yang baru pertama kali ikut aksi sosial seperti ini. Di belakang mereka ada Lina dan Novi, 2 perempuan yang sejak tadi tak henti membahas betapa sepinya daerah itu. 3 kursi paling belakang ditempati Harry, Bagas, dan sepasang suami istri muda bernama Randy dan Risa. Adit menatap keluar jendela. Pohon tebu menjulang di kiri kanan, terlalu tinggi hingga menutupi langit. Jalanan yang mereka lalui hanya muat 1 kendaraan. Jika ada mobil dari arah berlawanan, mustahil mereka bisa lewat. Tapi sejak tadi tak ada satupun kendaraan lain yang mereka lihat. "Bang, ini beneran ada panti asuhan di ujung sini?" tanya Bagas sambil memijat tengkuknya. Rahmat hanya mengangguk. Suratnya jelas. Mereka butuh kita. Katanya bangunan mereka retak. Anak-anak di sana katanya cuma tinggal ber-7. 7? Gumam Adit pelan. Terus pengurusnya? Rahmat diam sejenak. Tidak disebutkan. Sesaat hening. Suara mesin minibus semakin keras, seperti memaksa diri menembus udara yang makin berat. Tiba-tiba, Novi mencondongkan badan ke depan, menggenggam kursi Rahmat. "Bang, itu apa?" Semua menoleh. Di kejauhan di tengah lautan tebu, tampak sebuah bangunan besar batu abu-abu dengan atap miring, catnya mengelupas seperti kulit yang menghitam karena terbakar. Pintu gerbangnya tinggi, namun hanya 1 daun pintu yang berdiri, lainnya hilang entah kemana. Di atas gerbang itu ada papan kayu, tapi tulisan namanya sudah pudar tak bisa dibaca. Namun bukan itu yang membuat mereka terdiam. Di depan gerbang berdiri seseorang, tegap, diam, tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tertutup topi caping anyaman yang menunduk dalam. Pakaiannya kompang camping seperti kain bekas karung goni. Tangannya menggantung di samping tubuh, tapi jemarinya begitu panjang seolah bukan milik manusia. Minibus melambat. Tak ada yang bersuara. Udara makin pekat. Adit merasa napasnya sesak tanpa alasan. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit. Mereka tak bisa melihat wajahnya. Hanya kain putih lusuh yang melilit seluruh kepalanya, merah kecoklatan di beberapa bagian, seperti basah oleh sesuatu yang sudah lama mengering. Lina menjerit kecil. Novi menutup mulutnya. Rahmat menurunkan kaca jendela, berusaha bersikap wajar. "Assalamualaikum, kami utusan dari..." Belum sempat ia menyebutkan tujuan mereka, sosok itu bergerak. Bukan mendekat, bukan menjawab, melainkan memutar tubuhnya perlahan, lalu berjalan masuk ke dalam gerbang, tanpa suara, seolah tanah pun menahan napas agar tak mengganggunya. Minibus kembali melaju pelan mengikuti. Gerbang berdecit pelan saat minibus melewatinya. Begitu mereka masuk ke halaman panti, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah ada selapis kabut tak terlihat yang menggantung di atas tanah. Bangunan utama panti asuhan itu menjulang suram. Dindingnya retak-retak, seakan pernah digaruk sesuatu yang sangat tajam namun tak terlihat. Sosok bercaping tadi berhenti di depan pintu masuk. Ia berdiri diam, tak menoleh ke arah mereka. Hanya berdiri, menunggu. Rahmat menelan ludah, lalu memberi isyarat kepada yang lain agar turun. Pintu minibus dibuka. Satu persatu mereka melangkah keluar. Tak ada burung, tak ada angin, tak ada suara apapun. Bahkan daun tebu pun kini seolah berhenti bergerak. Rahmat melangkah mendekati sosok itu dengan hati-hati. "Pak, kami dari kelompok relawan peduli sesama. Kami menerima surat untuk membantu renovasi panti ini. Kami mencari pengurusnya. Bisa kami bertemu?" Sosok itu tak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Gerakannya lambat seperti boneka kayu yang disetel dengan engsel berkarat. Jemarinya menunjuk ke pintu panti yang tertutup rapat. Lalu ia menundukkan badan dalam-dalam, seperti memberi hormat, lalu berjalan menjauh, menghilang ke arah samping bangunan. "Astagfirullah," bisik Risa yang langsung menggenggam lengan suaminya.
Rahmat menarik napas panjang. Baik, kita masuk. Pintu panti itu berat, tapi saat Rahmat mendorongnya, pintu itu terbuka begitu saja, seakan ada yang menunggu dari dalam. Di dalam, lorong panjang terbentang ke depan. Lampu gantung tua menggantung di langit-langit, belum dinyalakan. Tapi entah kenapa lorong itu tetap terlihat, seolah ada cahaya samar yang tidak berasal dari dunia ini. Bau lembab bercampur dengan wangi manis yang tak mereka kenal, seperti bunga busuk yang dipaksa tetap mekar. Tiba-tiba terdengar suara sepatu. Tok, tok, tok. Semua menoleh. Seorang perempuan tua muncul dari balik lorong. Jalannya pelan namun tegap. Rambutnya disanggul rapi, kulitnya pucat pasi tapi ekspresinya tenang. Ia memakai kebaya abu-abu dan membawa sebuah buku catatan kecil di tangannya. Tanpa senyum, ia berhenti tepat di depan mereka. Selamat datang. Suaranya lirih namun jelas. Kalian datang tepat waktu. Rahmat mengangguk sopan. Apakah ibu pengurus panti ini? Perempuan tua itu menatap mereka satu persatu, lama hingga tatapannya berhenti pada Adit. Entah kenapa, Adit merasa seluruh tubuhnya dingin ketika mata perempuan itu bertemu dengan matanya. Akhirnya perempuan itu berbicara. Aku bukan pengurus, katanya. Pengurus asli sudah lama pergi. Kini tugasku hanya menyampaikan aturan. Aturan? Tanya Lina pelan. Perempuan tua itu mengangguk lalu membuka buku catatannya. Pertama, ia berkata tanpa berkedip. Mulai malam ini, kalian boleh tinggal di sini. Kedua, kalian boleh berjalan di seluruh bagian panti ini, kecuali satu tempat. Rahmat mengangkat alis. Tempat apa? Perempuan tua itu menutup bukunya dengan suara tek. Tatapannya kini tajam. Sayap kanan lorong atas. Dilarang melewati pintu kayu merah. Apapun yang terjadi, jangan bangunkan anak-anak malam. Semua terdiam mendengar kalimat terakhir perempuan tua itu. Bahkan Rahmat yang sejak awal bersikap tegas pun tampak ragu untuk langsung menanggapi. Udara di lorong itu seolah ikut menahan napas, menunggu apakah mereka akan bertanya lebih jauh atau diam. Adit merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak tadi, ia merasa ada tatapan lain selain milik perempuan tua itu. Tatapan kecil, berjumlah banyak, seakan dari sudut-sudut gelap langit-langit. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Rahmat berdehem. Baik Bu, kami mengerti. Terima kasih atas pemberitahuannya. Kami hanya butuh tempat untuk menaruh barang dan... Sebelum ia selesai berbicara, perempuan tua itu sudah membalikkan badan. Tok, tok, tok. Langkah kakinya kembali menghilang ke balik lorong, tanpa penjelasan lebih lanjut. Meninggalkan mereka dengan aturan yang menggantung begitu saja. Harry mendesis pelan. Apa maksudnya anak-anak malam? Hantukah? Jangan asal ngomong, tegur Rahmat cepat. Kita di sini tamu. Jaga sikap. Meski berkata begitu, tatapan Rahmat sendiri tampak gelisah. Mereka mulai menata barang-barang ke ruang yang ditunjukkan oleh perempuan tua itu. Sebuah aula besar di lantai bawah, cukup untuk 8 orang tidur dengan sleeping bag masing-masing. Lantai keramiknya dingin. Dindingnya penuh dengan figura lama yang kacanya buram. Beberapa tergantung miring, seakan pernah diraih oleh tangan tak terlihat. Saat Novi hendak menggantung jaketnya di kursi tua dekat jendela, ia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke sesuatu, figura kecil. Foto sekelompok anak-anak panti berpose di halaman depan bangunan ini. Mereka tersenyum. Namun ada yang janggal. Di belakang mereka berdiri sosok tinggi memakai caping, persis seperti yang mereka temui di depan gerbang tadi. Novi spontan mundur. Bang, itu. Lina mendekat lalu ikut melihat. Wajahnya langsung pucat. Jangan bilang itu penjaga panti ini. Dari dulu masih begitu wujudnya. Rahmat datang menghampiri. Ia menatap foto itu lama, lalu tanpa berkata apapun, membalik figura itu menghadap dinding. Sudah, jangan dipikirkan. Kita di sini cuma beberapa malam, lakukan tugas, lalu pulang. Namun kata beberapa malam terasa berat di udara. Seakan panti ini menahan tawa samar. Malam hari tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Matahari seolah enggan bertahan lama di atas tempat ini. Senja hanya lewat sebentar, lalu tenggelam begitu saja. Dalam waktu singkat, seluruh panti tenggelam dalam kegelapan. Rahmat menyalakan lampu gantung di aula. Cahaya kuning temaram menyala redup, tak cukup untuk mengusir bayangan-bayangan yang menempel di dinding.
Aku mau naik ke lantai atas sebentar, mau cari kamar mandi, kata Bagas. Rahmat menoleh cepat. Jangan jauh-jauh, ingat aturan tadi. Bagas tertawa kecil. Iya, tahu. Gak bakal sampai ke sayap kanan kok. Namun sebelum ia melangkah, Adit tanpa sadar berkata lirih. Bagusnya jangan sendiri. Bagas terdiam, menatap Adit sebentar lalu mengangguk. Ya udah, temenin gua, Dit. Adit menelan ludah. Iya. Mereka berdua mengambil senter, lalu melangkah menuju tangga kayu yang mengarah ke lantai atas. Setiap anak tangga berbunyi krek seolah keberatan menahan langkah mereka. Lorong atas lebih sempit, lebih panjang, dan lebih dingin dari bawah. Lampu-lampu mati total. Hanya senter mereka yang menyapu perlahan dinding retak yang warnanya seperti kulit manusia yang mengering. Adit berjalan di belakang Bagas. Namun di tengah lorong itu, ia merasa ada langkah lain di belakangnya. Pelan. Ringan, namun pasti. Ia menoleh, lorong kosong. Tapi di ujung lorong samar-samar seperti ada pintu kayu berwarna merah. Adit berdiri terpaku. Cahaya senter di tangannya bergetar pelan, membuat bayangan dinding bergerak seperti sesuatu yang bernapas. Pintu kayu merah itu jelas terlihat kini, jauh di ujung lorong, berdiri sendirian seperti luka yang tak kunjung mengering. Catnya terkelupas di beberapa bagian, seakan pernah dicakar dari dalam. Dit? Kenapa diem? Suara Bagas terdengar dari depan. Pelan tapi menggema aneh di lorong sempit itu. Adit tidak menjawab. Bibirnya kering. Matanya tak bisa lepas dari pintu merah. Bagas menyusul pandangan Adit. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Lalu ia tertawa kecil, berusaha menghapus rasa tidak nyaman. Itu pasti yang dimaksud sayap kanan. Udah, gak usah lihat-lihat. Kita cuma mau nyari kamar mandi kan? Adit ingin mengangguk. Tapi tubuhnya tak mau bergerak. Karena saat mereka hendak berbalik, kedua senter mereka tiba-tiba redup. Bukan mati, bukan rusak. Seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya di lorong itu. Gelap mulai menelan perlahan. Bagas kini tak tertawa lagi. Oke, ayo balik, katanya cepat. Mereka melangkah mundur, tak ingin membalikkan badan. Tapi setiap langkah yang mereka ambil membuat pintu merah terasa makin dekat. Padahal mereka bergerak menjauh. Adit mulai panik. Ia merasa seperti sedang berjalan di tempat. Nafasnya memburu. Bagas menggenggam lengan Adit erat. Jangan lari, jangan tunjukin takut. Namun kata-kata itu tak berguna saat hal itu terjadi. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari dalam pintu merah. Seolah seseorang yang sangat kecil mengetuk pelan dari dalam. Bagas membeku. Adit hampir pingsan berdiri. Tok, tok, kali ini lebih cepat, lebih memaksa. Adit ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Tangannya gemetar hebat. Bagas mulai menariknya paksa untuk berbalik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, ketukan itu berhenti. Diganti dengan suara lain. Suara tarikan napas, pelan, kecil. Seperti napas anak kecil yang berdiri tepat di balik pintu. Adit tak sanggup lagi. Ia lari. Bagas menyusul. Mereka tak peduli lagi pada aturan untuk tidak berlari. Mereka tak peduli pada suara gemeretak lantai kayu yang seperti akan patah. Mereka tak peduli pada bayangan-bayangan yang kini tampak bergerak di dinding. Mereka hanya lari. Sampai tiba di ujung tangga. Begitu menginjak lantai bawah, barulah senter mereka menyala terang kembali. Mereka terduduk di lantai. Napas tak beraturan. Lina dan Novi langsung menghampiri. Kenapa? Adit tak menjawab. Sementara Bagas hanya bisa berkata pelan. Pintu itu gak diem. Malam semakin larut. Mereka berkumpul di aula, tidur berdekatan tanpa ada yang benar-benar memejamkan mata. Hanya suara jam tua di dinding yang berdetak pelan, seakan menghitung detik menuju sesuatu. Rahmat duduk bersandar, matanya tertutup, tapi pikirannya terang. Ada sesuatu yang tidak ia katakan sejak awal. Karena surat permintaan bantuan yang ia terima tidak ditulis oleh manusia. Tulisan tangannya terlalu miring, terlalu rapat. Seperti ditulis oleh tangan yang tidak biasa memakai pena. Dan di bagian paling bawah surat itu terdapat kalimat kecil. Datanglah sebelum malam ke-7. Jika terlambat, mereka akan lapar. Malam di panti asuhan itu tidak seperti malam di tempat lain. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin yang menyusup dari celah-celah jendela. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Semua mencoba tidur, tapi tak satu pun benar-benar tertidur. Adit berbaring memandangi langit-langit.
Cahaya lampu gantung yang redup membuat bayangan kayu di atasnya tampak seperti tubuh yang menggeliat perlahan. Setiap detik terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Lalu, krek, 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 ada suara aneh. Seperti kuku kecil-kecil menggaruk kayu di atas mereka. Adit menahan napas. Ia menoleh perlahan. Yang lain juga mendengar suara itu. Rahmat membuka mata. Lina memeluk tubuhnya sendiri. Bagas langsung duduk, menatap langit-langit dengan mata membelalak. Krek, krek. Suara itu makin jelas. Bukan hanya satu, banyak. Seperti ada beberapa makhluk berjalan merangkak tepat di atas papan langit-langit aula. Pelat dan berhenti tepat di atas mereka. Sunyi. Hanya detak jantung mereka yang terdengar. Lalu tok, 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 3 ketukan pelan. Bukan dari pintu merah kali ini, tapi dari langit-langit. Seolah sesuatu mengetuk dari sisi lain kayu. Seperti anak kecil yang ingin turun tapi menunggu izin. Rahmat bangkit perlahan, memberi isyarat agar yang lain tetap diam. Ia meraih sapu kayu yang ia taruh di sudut ruangan, lalu berdiri di bawah titik ketukan itu. Tok, tok. Ia mengangkat gagang sapu, mengetuk perlahan balasan. Tok, tok, tok. Lorong itu membalas. Rahmat menelan ludah, tangannya sedikit gemetar. Ia mengetuk lagi. Tok, tok. Balasannya berbeda. Bukan 3, bukan 2, melainkan 1 ketukan. Tok, diikuti suara lain. Tawa. Tawa kecil. Cekikikan pelan. Banyak. Tak beraturan. Seperti suara anak-anak bersembunyi sambil menutup mulut agar tak ketahuan. Novi menjerit kecil. Bagas langsung menutup mulutnya. Rahmat mundur. Kepalanya menoleh perlahan ke arah sudut ruangan lain. Karena kini suara itu tidak hanya dari atas, tapi juga dari balik dinding. Dari belakang lemari tua, dari bawah lantai, dari semua sisi. Mereka tidak hanya berjalan, mereka mengelilingi. Aku nggak tahan, bisik Risa pelan sambil menangis tanpa suara. Kita harus keluar dari sini. Gak bisa, jawab Rahmat cepat. Gerbang sudah dikunci dari luar. Gak mungkin. Iya, potong Rahmat. Waktu kalian tertidur, aku coba keluar. Gak bisa, pintu gak mau dibuka. Seolah ada tangan yang menahan dari sisi lain. Semua terdiam. Samar-samar dari arah lorong atas terdengar suara langkah pelan. Berjalan turun, 1 langkah. Demi 1 langkah. Kayu tangga berbunyi nyaring, seperti mengadu. Krek, krek, krek. Rahmat berdiri, membentangkan kedua tangannya agar yang lain tetap di belakangnya. Matanya tak berkedip memandang arah lorong. Tak ada senter, tak ada lampu di sana. Namun di kegelapan perlahan tampak sesuatu bergerak. Bukan sosok tinggi bercaping seperti sebelumnya. Kali ini bentuknya lebih kecil, lebih pendek. Namun tubuhnya seperti membungkuk. Kepalanya miring ke samping, tak wajar seperti lehernya terlalu fleksibel untuk manusia. Langkah itu makin dekat. Krek, krek. Kini mereka bisa mendengar napasnya. Pelan, tersengal. Seperti napas anak sakit yang dipaksa berjalan. Semua mundur. Namun Adit tak bisa bergerak. Bukan karena takut. Melainkan karena sosok itu berhenti tepat di ujung lorong dan memiringkan kepalanya seakan sedang memandang tepat ke arah Adit. Sosok itu berdiri di ujung lorong, tak bergerak. Lampu aula terlalu redup untuk menampilkan wujudnya jelas, tapi cukup untuk membuat semua orang gemetar. Tubuhnya kecil, setinggi anak sekolah dasar. Bajunya seperti seragam lama yang sudah memudar warnanya. Putihnya berubah kuning kecoklatan. Celananya robek di beberapa tempat. Kakinya telanjang, kotor, tapi yang paling mengganggu, kepalanya miring ke samping, hampir menyentuh bahu, seolah lehernya pernah patah dan dibiarkan begitu saja. Rahmat maju setapak, suaranya bergetar, tapi tetap memaksa tegas. Siapa kamu? Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri, menatap. Namun sesuatu membuat Adit merinding lebih dalam dibanding sebelumnya. Anak itu menatap, tapi tidak punya wajah. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit pucat yang rata seperti kain kosong yang belum digambar. Tapi Adit tahu, ia tahu anak itu sedang melihat langsung ke arahnya. Tutup mata kalian, bisik Rahmat cepat. Jangan lihat lagi. Namun sudah terlambat. Sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan. Melainkan meluncur perlahan. Seperti diseret tak terlihat mendekati mereka. Langkahnya tidak menghasilkan suara. Tapi setiap kali ia mendekat, udara menjadi lebih dingin. Lampu gantung berayun pelan, tanpa angin. Novi mulai menangis. Risa menggigil. Bagas menggenggam tangan Adit erat. Namun Adit hanya bisa terpaku.
Karena ia mendengar sesuatu, suara yang tidak didengar orang lain. Bisikan, bukan dari mulut. Karena sosok itu tidak punya, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Buka pintu. Kami lapar. Adit berusaha menutup telinganya. Suara itu tidak berasal dari luar. Buka pintu merah. Bangunkan kami. Kami ingin bermain. Tiba-tiba lampu gantung padam. Gelap total. Semua menjerit bersamaan. Adit, seseorang mengguncang tubuhnya keras. Adit membuka mata. Cahaya lampu kembali menyala. Ia terduduk di lantai. Nafasnya berat. Peluh dingin menetes di pelipisnya meski keringat itu tak terasa hangat. Sosok itu hilang. Lorong kembali kosong. Seakan tak pernah ada siapapun di sana. Namun lantai tempat sosok itu berdiri tadi basah. Bukan air, melainkan bekas telapak kaki kecil. Menuju ke arah tangga atas. Menuju pintu merah. Aku gak tahan. Novi bangkit. Wajahnya pucat. Suaranya histeris. Kita harus keluar. Harus sekarang. Rahmat menarik napas panjang. Kita keluar. Tapi jangan pisah. Mereka bergerak ke arah pintu depan bersama-sama. Harry memegang gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga. Tak bergerak. Ia mencoba mendorong. Tetap tak terbuka. Bagas ikut membantu. Randy juga. Bahkan Rahmat ikut mendorong. Namun pintu itu terasa bukan seperti kayu. Melainkan seperti daging yang keras dan berdenyut. Seolah ada sesuatu yang menempel di sisi lain pintu. Menekan kuat. Menahan mereka agar tetap tinggal. Apa ini? Gumam Randy ketakutan. Rahmat berdiri sambil menatap ke arah pintu dengan wajah tegang. Kita tidak dikurung oleh kayu atau kunci. Matanya perlahan bergeser ke arah lantai atas. Ke arah pintu merah yang kini tak terlihat dari sini. Tapi terasa jelas memanggil dari kejauhan. Kita dikurung oleh mereka. Semua berdiri terpaku. Pintu depan kini tak lagi sekadar penghalang fisik. Ia seperti makhluk itu sendiri. Pintu berdenyut pelan seperti ada jantung yang berdetak di balik kayunya. Gak mungkin kita tinggal di sini sampai pagi, ucap Harry pelan, wajahnya ketakutan. Mereka gak mau kita pergi, kita harus cari jalan lain. Ada pintu samping waktu tadi kita masuk, kata Risa. Yang ke arah dapur. Rahmat mengangguk cepat. Baik, kita coba lewat sana. Mereka berjalan dalam satu barisan. Tak ada yang ingin berada di belakang. Lorong menuju dapur lebih gelap dari sebelumnya. Lampu gantung di sana padam sepenuhnya, tanpa alasan. Adit memegang senter, tapi cahayanya terasa lebih lemah dari biasanya. Seperti enggan menyinari terlalu jauh. Lorong itu sempit, dindingnya penuh dengan coretan-coretan kecil. Bukan grafiti, bukan tulisan anak-anak. Melainkan kalimat-kalimat pendek, tertulis berulang-ulang, memenuhi hampir seluruh permukaan dinding. Jangan buka. Jangan buka pintu merah. Dia lapar kalau kau buka. Jangan jawab ketukan. Jangan tatap wajah mereka. Jangan tunjukkan takut. Namun kalimat yang paling sering tertulis ratusan kali. Mereka tak akan berhenti. Lina menatap ngeri. Ini tulisan siapa? Rahmat tak menjawab. Tapi Adit mendadak berhenti. Matanya tertarik pada satu sudut dinding yang lebih gelap. Tinta hitamnya berbeda dari yang lain. Tulisan itu lebih besar, lebih kasar, seakan ditulis dengan darah baru. Ia membaca pelan. Jika kau sudah dengar bisikan mereka, kau sudah terpilih. Adit menelan ludah. Pintu itu menginginkanmu. Adit, kenapa berhenti? Tanya Bagas. Adit tak menjawab. Ia hanya menatap tulisan itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, tok, 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 suara itu lagi. 3 ketukan, bukan dari atas, bukan dari belakang, melainkan dari dinding tepat di samping Adit. Semua membeku. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Dinding yang tadinya kokoh mulai bergetar. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Ayo, cep, seru Rahmat, menarik Adit menjauh. Mereka lari ke dapur. Pintu dapur berada di ujung lorong. Harry langsung menarik gagangnya. Pintu terbuka. Cepat, cepat. Mereka berhamburan masuk. Suara ketukan kini terdengar lebih banyak. Bukan hanya 1, bukan hanya 3. Melainkan puluhan. Tok 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 dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Seolah seluruh bangunan itu hidup. Dapur itu luas. Meja-meja kayu tua berserakan. Panci menggantung di dinding. Beberapa piring pecah di lantai. Aroma basi menyengat membuat mereka menutup hidung. Tapi ada satu hal yang membuat semua membeku. Di tengah dapur ada meja panjang. Dan di atasnya terdapat piring-piring kecil.
tersusun rapi. Masing-masing berisi 1 potong roti yang sudah membusuk, seperti sajian makan malam. Namun piring-piring itu tak kosong. Masing-masing memiliki nama, ditulis dengan kapur putih. Adit, Bagas, Lina, Novi, Harry, Rendit, Risa, Rahmat, 8 piring, 8 nama, 8 tamu. Tak ada yang berani menyentuh piring-piring itu. 8 potong roti busuk yang disajikan seolah dengan penuh kesopanan, namun terasa seperti ancaman yang diselipkan dalam senyum. Ini gak mungkin cuma kebetulan, gumam Randy dengan suara gemetar. Novi menatap piring bernama dirinya dan mundur perlahan. Mereka udah nunggu kita. Rahmat mendekati meja perlahan. Ia menatap setiap piring, setiap nama, setiap potong roti yang sudah dipenuhi jamur putih seperti kapas busuk. Mereka ingin kita makan? Tanya Lina lirih. Adit merasa kepalanya berat. Bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Mereka kelaparan. Mereka ingin kau makan dulu. Kau harus makan agar bisa bersama mereka. Adit memejamkan mata kuat-kuat, namun suaranya tak hilang. Justru semakin keras. Bagas menatap Adit. Lo kenapa lagi, Dit? Adit membuka mata. Mereka bilang kalau kita makan ini, kita bakal. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, karena ia tak sanggup mengucapkan kata itu. Bersama mereka. Brak! Dapur bergetar. Sesuatu menghantam dinding dari luar. Keras, seperti tubuh besar menabrak dengan sengaja. Semua menjerit. Prak! Prak! Kali ini lebih keras. Retakan muncul di dinding. Debu beterbangan. Ayo keluar sekarang, teriak Rahmat. Mereka berlari menuju pintu dapur lainnya yang mengarah ke halaman belakang. Randy menarik gagangnya. Terkunci. Ia menghantamkan bahunya. Tetap tak bergerak. Retakan di dinding melebar. Sesuatu di baliknya seperti merangkak, mencari jalan masuk. Adit menoleh ke arah meja. Roti busuk itu kini bergetar pelan, seperti sedang bernapas. Nafas anak kecil yang kelelahan. Kita nggak bisa diam di sini, seru Bagas. Rahmat menoleh ke semua orang. Pilihan cuma 2. Kita lari keluar lewat jendela, atau ia menelan ludah. Ke atas, cari tempat bersembunyi. Semua menatapnya seakan ia gila. Ke atas, ke arah pintu merah, seru Novi. Aku tahu, balas Rahmat cepat. Tapi kalau makhluk itu masuk dari sini, kita nggak punya tempat lain untuk lari. Satu-satunya jalan adalah mengulur waktu. Kita cari tempat aman dulu di lantai atas. Kita kunci diri di kamar lain sampai pagi. Apa kau yakin pagi akan datang? Tanya Lina lirih. Brak! Dinding hampir runtuh. Dari celahnya terlihat tangan kecil, banyak, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam. Mereka meraba-raba mencari jalan. Tak ada waktu. Lari, teriak Rahmat. Mereka berhamburan ke lorong utama. Ketika mereka melewati meja piring itu, semua roti busuk tiba-tiba ambruk serentak. Brak! Seakan sesuatu tak sabar lagi menunggu mereka makan. Tangga di depan mereka, gelap, sunyi, namun terasa berbahaya. Novi berhenti mendadak. Kalau kita naik, mereka ada di atas. Rahmat menatap ke bawah lorong. Suara dinding yang retak kini makin keras. Kemudian menatap ke atas, sunyi namun mengintimidasi. Aku lebih pilih musuh yang bisa kita lihat. Lalu ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Adit menggenggam pegangan tangga kuat-kuat. Di atas sana, pintu merah menunggu. Seolah tahu mereka akan datang. Dan berbisik pelan. Buka. Tangga tua itu berderit setiap kali diinjak. Bunyi kayu lapuknya seperti keluhan panjang, seolah menolak diinjak manusia. Rahmat di depan, Adit tepat di belakangnya. Yang lain mengikuti dengan napas terengah. Semakin tinggi mereka naik, semakin dingin udara terasa. Lampu-lampu tangga tidak menyala, hanya senter Adit yang menerangi jalan. Namun cahayanya semakin redup seolah disedot oleh gelap. Kenapa sensornya lemah banget? Gumam Adit pelan. Bagas menatap ke belakang dengan panik. Suara retakan dari dapur sudah tak terdengar lagi. Tapi entah kenapa itu justru membuat suasana jauh lebih menakutkan. Sunyi total. Seolah makhluk-makhluk tadi berhenti bergerak karena menunggu mereka tiba di atas. Begitu mereka sampai di lantai 2, lorong panjang menyambut mereka. Karpet merah kusam menutupi lantai. Dindingnya penuh dengan figura hitam berdebu. Namun figura-figura itu tidak berisi foto, melainkan kertas putih polos. 8 figura, 8 kertas kosong. 8 bingkai bertuliskan nama kecil di bawahnya.
Nama-nama yang telah pudar nyaris tak terbaca, tapi Adit mampu menangkap beberapa huruf. Ia merinding. Itu nama kita. Lina mendekat ke salah satu figura, namun sebelum ia bisa menyentuhnya, bunyi hembusan napas dari dalam figura. Seolah ada seseorang berdiri di balik kaca, bernapas berat, menatap mereka, menunggu. Aku gak tahan lagi, ujar Novi, matanya berlinang. Kita sembunyi di kamar mana aja, gak usah ke pintu merah. Namun lorong itu terasa tak mau membiarkan mereka. Karena di ujungnya, pintu merah itu semakin terlihat jelas. Tak ada cahaya di sekitarnya. Tapi pintu itu seperti bercahaya sendiri, memancarkan warna merah gelap seperti daging segar. Gagangnya hitam mengkilap, seolah dilumuri sesuatu yang basah. Adit mendengar bisikan itu lagi. Ayo, kau sudah dipanggil. Kami sudah lama menunggu. Dia memejamkan mata, namun bayangan pintu merah terus terbayang di kelopak matanya, seolah ia sudah pernah melihatnya sebelumnya. Brak! Sesuatu menghantam dinding di bawah. Makhluk-makhluk itu mulai mendaki tangga. Tak ada pilihan. Rahmat menoleh ke mereka semua. Kita nggak akan buka pintu itu. Kita hanya cari kamar untuk mengunci diri sampai pagi. Mengerti? Semua mengangguk cepat, meski jelas tak satu pun percaya pagi akan datang. Mereka berjalan menyusuri lorong. Setiap figura yang mereka lewati mengeluarkan napas berat. Semakin keras. Seperti banyak anak kecil yang kedinginan, menunggu giliran untuk hidup kembali. Mereka sampai di kamar pertama. Rahmat membuka pintunya. Namun mendadak, Adit berhenti. Karena ia mendengar sesuatu dari dalam pintu merah di ujung lorong. Kami sudah di dalam. Kau hanya perlu buka. Jangan biarkan mereka masuk. Yang lain, biarkan kami masuk. Adit pucat. Karena ia baru menyadari, bisikan itu bukan menyuruhnya membuka pintu untuk membebaskan mereka. Melainkan membiarkan pintu itu terbuka agar mereka masuk ke tubuhnya. Lorong lantai 2 kini penuh ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Nafas semua orang tersengal, bukan hanya karena panik, tapi karena udara di sana terasa berat, padat, seperti ada ribuan mata yang tak terlihat sedang memperhatikan mereka dari balik dinding, dari balik lantai, dari balik pintu-pintu yang tertutup. Rahmat membuka pintu kamar pertama. Masuk cepat. Bagas, Randy, Novi, Lina, dan Risa langsung masuk. Namun Adit tidak bergerak, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada pintu merah. Dan pintu merah itu bergetar perlahan, tidak keras, tidak agresif, tapi seperti seseorang di baliknya mengetuk perlahan, bukan dengan tangan, tapi dengan dahinya. Duk, 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 lembut, ritmis. Seperti anak kecil minta izin masuk. Adit, Bagas berbisik keras, masuk. Namun Adit tidak menjawab. Ia malah melangkah menuju pintu merah itu. Perlahan, seakan tertarik oleh magnet tak terlihat. Seakan tubuhnya bukan lagi miliknya. Rahmat menyadari itu dan langsung keluar dari kamar. Adit, jangan dekati. Namun suara di kepala Adit semakin keras. Kalau kau buka, semuanya selesai. Kalau kau buka, temanmu selamat. Kalau kau buka, kau tidak akan sendirian lagi. Tangannya terangkat, menyentuh gagang hitam pintu itu. Dingin, namun terasa familiar. Seperti tangan seseorang yang pernah menggenggamnya di masa kecil. Dia menghela napas, menarik gagang itu. Kelek. Pintunya terbuka, angin dingin menyembur keluar seperti napas panjang yang terpendam lama. Ruangan di dalam gelap total. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan senter Adit tak mampu menembusnya. Namun dari dalam gelap itu muncul sesuatu. Bukan sosok jelas. Bukan tubuh. Bukan wajah. Melainkan bayangan menggeliat seperti kabut hitam yang berbentuk anak-anak kecil. Mereka berdiri diam di ambang pintu. Tak ada mata, tak ada mulut. Namun Adit tahu mereka menatapnya, menunggu. Rahmat meraih tangan Adit. Kita tutup pintunya, sekarang. Namun saat Rahmat menariknya, kabut hitam itu bergerak cepat dan menyambar tangan Adit. Bukan seperti tangan yang menggenggam, melainkan seperti air dingin yang meresap ke dalam kulit. Adit gemetar, matanya membelalak. Namun wajahnya bukan ketakutan, melainkan lega. Akhirnya, bisiknya pelan. Rahmat berusaha menariknya, namun Adit mendorong Rahmat menjauh. Rahmat, jaga yang lain. Lalu Adit melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tenang, seolah pulang ke rumahnya sendiri. Rahmat menjerit, Adit, namun pintu itu tertutup sendiri. Duk, lorong kembali sunyi.
Tak ada ketukan, tak ada napas dari figura, tak ada suara dari dapur. Semuanya diam, seakan seluruh rumah menahan senyum. Di balik pintu merah, suara anak-anak kecil tertawa lirih. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa lega. Tawa yang telah menemukan pengganti. Tawa yang kini memiliki teman bermain untuk selamanya. Pagi akhirnya datang. Matahari menyinari halaman rumah Reina Mildred dengan cahaya keemasan yang hangat. Namun entah kenapa, rumah itu tak terlihat dingin. Tim penyelamat datang setelah laporan warga sekitar mendengar suara jeritan di malam hari. Mereka menemukan pintu depan terbuka lebar. Rahmat, Bagas, Randy, Novi, Lina, dan Risa duduk di ruang tamu. Wajah pucat, mata kosong. Tak ada yang berbicara. Mereka selamat, tapi Adit tidak ada. Polisi menyisir seluruh rumah, mencari setiap sudut, membuka setiap kamar. Namun saat mereka mencoba membuka pintu merah di lantai 2, pintu itu tak bisa dibuka. Bukan terkunci, bukan tertahan, melainkan menolak disentuh. Seolah pintu itu berkata, ini bukan urusan kalian. Upaya penyelidikan berlangsung selama berhari-hari. Polisi memasang garis kuning. Wartawan berdatangan. Banyak yang berspekulasi soal sekte, penculikan, atau kejadian kriminal. Namun anak-anak yang selamat, termasuk Rahmat, tidak pernah bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka diam, bukan karena trauma, melainkan karena mereka tahu. Jika mereka berbicara, pintu merah itu akan mendengar. Dan pintu itu mungkin akan terbuka lagi. Seminggu kemudian rumah itu kembali ditinggalkan. Namun tetangga sekitar mulai melaporkan hal aneh. Malam-malam tertentu, lampu di lantai 2 menyala sendiri. Bukan lampu kuning biasa, melainkan cahaya merah redup tepat dari balik celah pintu merah. Dan kadang-kadang kalau seorang cukup nekat untuk mendekat ke pagar rumah itu, mereka akan mendengar tok, tok, bukan permintaan masuk, melainkan ajakan bermain. Ayo, kami sudah 7, kami butuh 1 lagi, karena pintu merah itu tidak akan pernah puas. Dan Adit kini bukan korban, dia penjaganya.